داري يا نور هدايا أسري فيك للغاية أتلو الآية والآية وبذا يسمو إيماني. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang cerah ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu, dan sama-sama kita membahas tentang sesuatu yang mudah-mudahan menjadi penyebab kebangkitan Islam di masa yang akan datang. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan kepada kekasih kita, kepada Rasul kita, kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabat yang mulia radhiyallahu anhum ajmain. Para peserta bedah buku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang sudah masuk ke pertemuan yang ketiga, dan lagi-lagi kita masih membahas tentang muqaddimah. Mudah-mudahan pertemuan hari ini adalah pertemuan yang terakhir kita membahas muqaddimah, karena memang muqaddimah ini sangat penting. Muqaddimah ini bisa membantu kita untuk bisa mengetahui bagaimana isi dalam buku yang akan kita bedah, yaitu buku karangan Dr. Khalid Ahmad Asyantut, Madza turidul madrasatu minal bait, apa yang diinginkan sekolah dari rumah. Baik, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas, terakhir kita membahas tentang Al-Ummul Yabaniyah, potret ibu yang ada di Jepang, ya, yang menurut beliau, menurut Dr. Khalid, bahwa lebih kurang 90% dari wanita-wanita di Jepang, dan ini riset beliau tahun 97. Ya, sekarang ini tahun 2020 mungkin ada pergeseran, wallahu alam, tapi di riset beliau tahun 97, beliau mengatakan bahwa 90% dari ibu-ibu di Jepang atau 90% dari gadis-gadis yang ada di Jepang, mereka itu lebih suka masuk ke college atau masuk ke kursus yang langsung belajar tentang bagaimana caranya memasak, bagaimana cara merapikan rumah, bagaimana cara menata bunga dan sebagainya, yang bermanfaat bagi mereka setelah mereka menikah. Jadi mereka tidak masuk ke kuliah-kuliah umum atau masuk ke kuliah-kuliah yang jurusannya untuk bekerja, karena mereka kalau bekerja ya betul-betul belajar sesuai dengan porsinya. Tapi kalau memang mereka akhirnya menikah, mereka mempersiapkan diri untuk menikah. Oleh sebab itu, beliau juga mengatakan bahwa orang-orang di Amerika, khususnya para praktisi pendidikan di Amerika, mengatakan bahwa memang Jepang ini luar biasa dalam hal pendidikan. Bahkan salah seorang pemikir dan seorang filsuf dari Amerika, yaitu Dr. Ezra Vogel, beliau mengatakan bahwa Jepang ini adalah pelajaran nomor satu bagi masyarakat Amerika. Nah, jadi kalau misalnya kita ingin membandingkan, kita kan selalu mengatakan bahwa Barat itu lebih hebat daripada Timur, Barat itu kemajuannya sangat luar biasa. Tapi orang-orang di Barat sendiri, mereka mengakui
mungkin dari segi teknologi, dari segi sainsnya mungkin bisa jadi di barat lebih hebat dibandingkan dengan di timur. Akan tetapi di timur itu ada nilai-nilai tersendiri yang menggabungkan antara kecerdasan secara akademik dan kecerdasan secara emosional. Ya, jadi istilahnya secara akhlaknya dibangun atau secara adabnya dibangun, ya. Kalau misalnya kita berbicara perbedaan antara adab dengan akhlak, kalau akhlak itu al-akhlakul karimah itu hanya milik orang Islam, tidak bisa dimiliki oleh orang lain. Karena akhlak itu sesuatu yang mulia dan sesuatu yang sempurna. Sedangkan adab itu mungkin bisa dilakukan oleh orang-orang di luar Islam, seperti orang-orang di Jepang. Ya. Makanya ketika mereka membangun adab di atas adab disebut dengan peradaban. Nah, jadi Dr. Ezra Vogel beliau mengatakan bahwa Jepang adalah pelajaran nomor 1 bagi masyarakat Amerika. Nah, jadi ini kita baru bicara tentang standar ketimuran. Jadi timur itu dia lebih siap dan lebih matang dalam pendidikan. Ya. Dan kita terkadang sedih karena sekarang ini banyak orang-orang timur yang mengekor ke barat. Padahal orang barat kagum dengan pendidikan yang ada di timur. Nah, jadi ini kita baru bicara tentang standar ketimuran, belum bicara tentang standar keislaman. Mungkin orang-orang di barat akan merasa kaget ketika mereka mengetahui bahwa dalam Islam itu lebih lengkap lagi. Kalau tadi orang Jepang mereka itu punya pendidikan yang hebat, ternyata orang-orang yang ada di dalam Islam, dalam agama Islam ini, kalau mereka menerapkan agamanya dengan baik, maka kaum muslimin lebih baik dibandingkan dengan bangsa manapun yang ada di dunia ini. Nah, dari penelitian yang ditulis oleh Dr. Khalid bahwa Jepang itu hebat secara pendidikan, bahkan diakui oleh Amerika, dari yang beliau tulis sebelumnya, ya, tentang bagaimana ayat yang menunjukkan tentang pentingnya kita itu menjaga keluarga, menjaga diri dari api neraka. Kemudian Islam itu adalah agama yang sempurna dan setiap dari kita itu lahir dalam keadaan Islam. Maka beliau di sini menulis kesimpulan. Apa yang beliau katakan? Wa hakadha yabdu lil bahithi anna takhallil baita an wadifatihi tarbawiyah as-sababul awal fi inhidari tarbiyati fil alam. Kemudian beliau mengatakan dari sini, ya, peneliti, maksudnya Dr. Ezra Vogel tadi, beliau mengatakan bahwa penyebab utama, ya, kenapa pendidikan itu menjadi rendah standarnya, beliau mengatakan bahwa penyebab utamanya adalah karena rumah meninggalkan fungsinya dalam mendidik generasi. Ya, ini orang Amerika yang mengatakan seperti ini. Jadi orang Amerika sendiri mengatakan bahwa penyebab terbesar dari rusaknya pendidikan sekarang ini karena rumah meninggalkan kewajibannya dalam mendidik generasi. Kemudian dikatakan oleh Dr. Khalid, wa indama nuhawilu raf'a mustawal ajyalis sa'idah amalan fi mujtama'in qawiyyin mutamasik fa awwalu ma nufakkiru fi islahihi al-baitu li'annahu al-muassasatu tarbiyatul ula. Dan ketika kita berbicara kami ingin membangkitkan generasi yang hebat, generasi yang luar biasa, generasi yang kokoh, maka beliau mengatakan yang harus kita fikirkan untuk kita perbaiki pertama kali adalah bagaimana caranya kita itu memperbaiki rumah, karena rumah adalah lembaga pendidikan pertama yang dirasakan oleh setiap generasi. Masya Allah. Jadi kita kalau berbicara tentang kita ingin membangun generasi, kita ingin membuat bangsa kita bangsa yang hebat, maka cara yang paling tepat adalah kita memulai dari rumah. Kita perbaiki rumah. Ya, jangan kita mengatakan
kita adalah bangsa yang hebat, kita bangsa ini, tapi rumah amburadul. Ya, jadi rumah itu nggak beres. Seharusnya rumah itu adalah tempat yang dibereskan dulu, diperbaiki dulu. Yang mohon maaf kalau misalnya ibu-ibunya itu sibuk bekerja dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam, ya. Bahkan ada ibu-ibu atau ada wanita itu yang bekerja dari pagi sampai pagi, ya, dari pagi sampai pagi. Nah, hal ini itu dapat menyebabkan rumah itu hancur. Dan kita melihat bahwa kalau misalnya seorang wanita yang masih mempunyai anak kecil, kemudian dia sibuk bekerja dari pagi hingga sore, bahkan sampai malam, itu biasanya rumahnya itu tidak berjalan dengan baik. Bahtera rumah tangganya itu tidak berlayar dengan baik. Nah, kemudian dikatakan oleh Dr. Khalid Ahmad Asy-Syantut, wa indama nabnil baital muslim alladhi yataqarrabu ila Allah azza wa jalla fi tarbiyati auladin salihin wa banatin salihatin yanfa'unahu fid dunya wal akhirah. Nah, beliau mengatakan ketika kita mulai membangun rumah sesuai dengan standar muslim, yaitu dengan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita mendidik anak-anak laki-laki yang soleh dan anak-anak wanita yang solehah. Nah, jadi beliau mengatakan bahwa kita itu harus membangun rumah yang standarnya adalah standar seorang muslim, yaitu dengan mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang soleh. Dan beliau juga mengatakan bahwa mendidik anak ini merupakan bagian takarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bagian kita itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita beribadah itu bukan hanya dengan sholat, bukan hanya dengan puasa, bukan hanya dengan zakat, tapi ternyata mendidik anak ini juga termasuk bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah meniatkan bahwa pendidikan itu adalah ibadah, kalau pendidikan itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari ibadah kita, khususnya setelah kita menikah, maka beliau mengatakan inda'idin tantadhirul jilul muslim alladhi yu'idu biidhnillahi lihadhil ummah izzaha wa majdaha. Nah, kalau kita sudah berhasil mendidik anak-anak yang soleh dan soleha, dan kita juga naik tingkat setelah menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, kemudian haruslah menjadi pribadi yang muslih dan muslihah. Ada muslih, ada muslihah. Apa perbedaan antara soleh dengan muslih, atau antara solehah dengan muslihah? Kalau generasi yang soleh, dia itu soleh untuk dirinya sendiri. Dia sholat, dia puasa, dia melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya bagus. Tapi ketika dia menjadi muslih, itu artinya dia itu mencoba orang lain juga menjadi orang yang baik. Jadi dia itu mencoba untuk memperbaiki orang lain untuk menjadi orang yang baik. Dan tentunya orang yang paling tepat untuk bisa memperbaiki generasi ini selain guru, selain dai, tentunya ayah dan bunda di rumah adalah orang yang paling berhak dan orang yang mempunyai kewajiban untuk mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang baik. Dan ketika kita sudah mendidik anak-anak menjadi anak yang baik, maka kita akan menunggu kebangkitan umat Islam. Kita akan menunggu kejayaan umat Islam. Nah, jadi kalau kita ingin menunggu, saya ingin umat Islam itu baik, umat Islam itu berjaya di masa yang akan datang, maka mulailah dari rumah. Oleh karena itu, saya pernah mendengar salah seorang ulama dari Palestina yang beliau berkunjung ke Aceh. Ya, beliau mengatakan banyak di antara kita sekarang, banyak di antara dai-dai atau banyak di antara orang tua yang mereka mengatakan, mana Salahuddin Al-Ayyubi, mana Muhammad Al-Fatih, mana Khalid bin Walid, ya, mana Imam Syafi'i di era modern ini. Dan mereka lupa bahwa pertanyaan itu seharusnya sedikit diubah. Jangan hanya sekedar bertanya mana Salahuddin Al-Ayyubi, tapi bertanyalah mana orang tuanya Salahuddin Al-Ayyubi, mana gurunya Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian ketika kita menanyakan mana Muhammad Al-Fatih, seharusnya kita bertanya mana orang tuanya Muhammad Al-Fatih.
mana guru-gurunya Muhammad Al-Fatih. Karena tidak mungkin seorang Muhammad Al-Fatih atau seorang Salahuddin Al-Ayyubi atau seorang Saifuddin Qutuz sekalipun tidak mungkin lahir kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala yang pertama, kemudian dengan andil orang tua dan guru-guru yang mendidik mereka. Nah, ketika kita berhasil mendidik anak-anak sesuai dengan standar Islam, maka insya Allah akan lahirlah generasi-generasi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik manusia, kalian adalah sebaik-baik umat yang dihadirkan di tengah-tengah umat manusia. Ya, jadi kita sebagai umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa mendapatkan kesempatan untuk menjadi umat yang terbaik. Kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang terakhir datang. Ya. Setelah kita langsung kiamat. Jadi setelah umat Rasulullah itu langsung kiamat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bu'itsu ana was-sa'atu kahatain. Jadi Rasul mengatakan, saya itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan jarak saya antara Rasul dengan hari kiamat itu seperti jari tengah dan jari telunjuk. Saking dekatnya. Tapi walaupun umat Rasulullah adalah umat yang terakhir, namun mereka dan kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala adalah umat yang pertama kali masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita semuanya untuk bisa berkumpul dengan Rasulullah masuk ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, jadi di sini Dr. Khalid mengatakan bahwa ketika kita melihat masyarakat rusak, bangsa rusak, madrasah rusak, kurikulum tidak jelas, maka kita mulai dari mana? Kita mulai dari rumah-rumah kita. Sehingga insya Allah ketika kita istiqomah ya dalam mendidik generasi dari rumah-rumah kita, kemudian kita bersinergi dengan sekolah atau madrasah, kemudian kita bersinergi dengan masyarakat, kita bersinergi dengan masjid, kita bersinergi dengan pasar dan sebagainya, bersinergi dengan kantor-kantor pemerintahan. Ketika rumah sudah beres, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan muncul masyarakat-masyarakat bahkan bangsa yang besar. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun beliau menanamkan pondasi akidah, menanamkan pondasi akhlak, menanamkan pondasi hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika beliau hijrah ke Madinah dan 10 tahun di Madinah itulah baru Allah Subhanahu wa taala memunculkan kejayaan di tengah umat Islam. Masya Allah. Jadi Rasulullah, setingkat Rasulullah saja yang beliau itu berdakwah selama 13 tahun itu seolah-olah tidak ada hasilnya, Karena apa? Karena para ahli sejarah mencatat bahwa ketika di Mekah itu tidak sampai 100 orang yang masuk Islam. Bayangkan Rasulullah sudah 13 tahun berjibaku dalam dunia dakwah. 13 tahun itu ya tidak sampai 100 orang yang masuk Islam. Ya, atau kalau misalnya lebih sampai 100 tapi tidak terlalu banyak. Kalau sampai 100 tidak terlalu banyak. Artinya masih sangat sedikit sekali. Akan tetapi ketika hijrah ke Madinah dan khususnya setelah peristiwa Fathu Makkah pada tahun ke-8 Hijriah, kemudian pada peristiwa Amul Wufud ketika orang-orang berbondong-bondong masuk Islam dan datang ke Madinah, barulah Islam bertambah, masyarakatnya bertambah, kemudian kaum muslimin tersebar di seluruh jazirah Arab. Ya, jadi kita jangan berbicara tentang kejayaan kalau kita itu belum memulainya dari rumah kita. Jadi perbaiki rumah kita dulu. Baik, kita langsung menuju ke halaman yang ke-10. Halaman yang ke-10. Al-madrasatu hiyal muassasatu at-tarbiyatu tsaniyah ba'dal bait. Ini menarik, ya. Dr. Khalid Ahmad Asyantut mengatakan bahwa madrasah adalah lembaga pendidikan yang kedua setelah rumah. Ini sebenarnya cabukan dan pukulan yang telak kepada orang tua. Orang tua mengatakan pendidikan itu bukan di rumah, tapi pendidikan itu di sekolah. Akan tetapi beliau di sini menyampaikan kepada kita bahwa
madrasah itu adalah lembaga pendidikan yang kedua setelah rumah. Jadi kalau kita mau buat rankingnya, ranking yang pertama itu adalah rumah, kemudian yang kedua adalah madrasah. Nah, jadi dari sini kita sudah tahu ya bahwa rumah ini merupakan tempat pendidikan yang pertama bagi generasi kita. Kemudian beliau mengatakan ammal madrasatu fahiyal muassasatu al mutakhassisatu fit tarbiyah. Beliau mengatakan adapun sekolah memang adalah lembaga pendidikan yang khusus untuk dia itu mencetak generasi. Dia itu memang madrasah itu dibangun untuk mencetak generasi atau melahirkan generasi-generasi yang berpendidikan. Nasya'at fil masjid. Pertama kali madrasah itu adanya di masjid. Jadi di zaman Rasulullah madrasah itu ya di masjid. Dan di masjid itu kan fungsinya banyak. Masjid itu adalah tempat beribadah. Masjid itu adalah tempat belajar. Kemudian masjid itu bahkan tempat untuk berolahraga di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dulu itu kan kita tahu dalam hadis yang sahih bahwa ada orang-orang dari Habasyah, orang-orang dari Ethiopia, mereka itu di Yaumul Id atau di hari raya Idul Fitri, mereka itu kan bermain pedang-pedangan. Jadi main pedang. Ini pedangnya seperti apa ya? Ada pedang kecil, yang pedang itu digunakan untuk melatih perang. Ya. Ada pedang yang digunakan untuk melatih perang, dan itu dibolehkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasul menonton peristiwa tersebut bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha. Artinya Rasul memperbolehkan di masjid itu digunakan untuk latihan adu ketangkasan, kemudian juga melatih belajar menjadi madrasah. Nah, dari sini beliau mengatakan bahwa masjid dan madrasah itu sebenarnya sama. Ya, masjid dan madrasah itu sebenarnya sama. Fakana ta'limu yatimmu fil masajid. Dan dulu proses belajar mengajar itu ya di masjid. Di zaman Rasulullah para sahabat belajar di mana? Di masjid. Ya. Ala yadil ulama'i wad du'a, dan gurunya adalah para ulama, para ilmuwan dan para dai. Jadi dulu tidak ada sebenarnya profesi apa kamu profesinya guru, nggak ada seperti itu. Ya, profesinya adalah mereka adalah seorang ulama dan mereka seorang dai, dan dai itu otomatis adalah seorang guru, dan ulama juga seorang guru atau seorang ahli ilmu. Jadi guru pertama di madrasah Islam, ini kita bicara tentang Islam, kita tidak bicara tentang madrasah yang ada di barat atau madrasah yang ada di timur, tapi ini madrasah dalam Islam pertamanya adalah masjid. Gurunya siapa? Ulama dan para dai. Kemudian nanti baru beralih dari masjid, baru dibuat lembaga pendidikan yang lain. Thumma sarat al-katatibu mirfaqan mulaziman lil masjid munzu ahdi Umar bin Al-Khattab. Kemudian barulah nanti di zaman Umar bin Khattab ada dibangun al-katatib. Al-katatib itu adalah jamak dari kata kutab. Jadi kutab jamaknya adalah katatib. Itu pertama kali al-kutab atau al-katatib itu dibangun di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan kutab itu berdempetan dengan masjid. Jadi dulu memang ini kutab, ini masjid, emang berdempetan. Ya. Itu di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan kalau kita melihat di buku yang lain, ada satu buku yang berjudul Al-Katatib fil Haramain Syarifain wa ma haulahuma, Dr. Abdullah Duhaish, ya. Beliau mengatakan bahwa guru yang pertama di kutab itu adalah yang bernama Amir bin Abdullah Al-Khuzai. Amir bin Abdullah Al-Khuzai adalah guru pertama di kutab di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang kafalahnya atau yang gajinya itu diambil dari Baitul Mal kaum muslimin. Jadi kalau kita melihat bahwa masjid adalah madrasah, madrasah adalah masjid,
Kemudian di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu barulah nanti bergeser, ada yang namanya kutab, dan letak kutab itu memang dekat dengan masjid. Dia itu memang nempel dengan masjid. Barulah nanti di periode yang ketiga, tsumman fasalat al-madrasah anil masjid. Barulah nanti madrasah itu letaknya itu dia itu dekat dengan masjid, tapi dia tidak terlalu dekat dengan masjid. Dia sudah dibuat seperti lembaga pendidikan sendiri. Siapa yang pertama kali mendirikan madrasah dalam sejarah Islam? Beliau adalah Al-Wazir As-Saljuki, yaitu seorang menteri atau perdana menteri dari Saljuk yang gelarnya adalah Nizamul Mulk. Jadi kalau kita berbicara tentang salah seorang perdana menteri yang hebat, yang sangat care dengan pendidikan, salah satunya adalah Nizamul Mulk. Jadi Nizamul Mulk ini adalah nama besar dalam dunia pendidikan. Dan di zaman beliau membuat satu madrasah yang disebut dengan Al-Madrasah An-Nizamiyah, yang ketika itu guru besarnya membuat kita itu senang dan membuat kita itu bangga dengan madrasah itu. Di antaranya adalah Al-Imam Abdul Hamid Al-Ghazali. Jadi Imam Al-Ghazali merupakan guru besar di Madrasah Nizamiyah yang dibangun oleh Nizamul Mulk. Kemudian ada Ibnu Asakir dan sebagainya. Mereka adalah orang-orang yang sangat luar biasa, yang mereka mendidik di Madrasah Nizamiyah yang dibangun oleh Nizamul Mulk. Jadi kalau misalnya kita melihat bahwa madrasah itu perkembangannya, yang pertama adalah madrasah adalah masjid, masjid adalah madrasah, yang kedua ada kutab, dan yang ketiga ada al-madrasah. Jadi al-madrasah ini dalam sejarah Islam itu mulai dari kira-kira kalau kita sekarang ini tamat madrasah ibtidaiyah, ya, tamat madrasah ibtidaiyah, artinya tamat SD ya kalau misalnya di kita, sampai nanti kuliah, sampai perguruan tinggi, bahkan sampai pasca sarjana. Ya, jadi madrasah itu panjang dalam Islam, dari tamat SD sampai kuliah, bahkan sampai pasca sarjana. Itu fase perkembangan madrasah dalam sejarah Islam. Kemudian beliau mengatakan, wa tamtazu al-madrasatul mu'asirah fil alamil islami wa minhu al-alam al-arabi bima yali. Nah, sekarang beliau ini berbicara tentang beberapa ciri dari sekolah-sekolah yang ada di era modern, baik itu di dunia Islam secara umum, bahkan secara khusus adalah negara-negara Arab. Jadi kalau kita lihat sekarang ini, apa yang terjadi di kita di Indonesia ini juga terjadi di Arab. Sekolah itu telah bergeser. Kalau dulu itu memang sekolah dekat dengan masjid, masjid itu adalah bahkan bagian dari madrasah. Tapi kalau di era modern seperti ini ada beberapa perbedaan, dan ini nanti insya Allah akan kita diskusikan bagaimana model-model madrasah yang ada di era modern seperti ini. Beliau mengatakan di antara ciri-ciri pendidikan modern sekarang ini adalah madrasah itu adalah muassasatun hukumiyah. Ada madrasah yang dia itu merupakan bagian dari pemerintah. Seperti kita, kalau di Indonesia itu ada istilahnya sekolah negeri. Ya, kalau sekolah negeri itu identiknya adalah sekolah yang dia itu diatur undang-undangnya, atau dia itu diatur regulasinya, peraturannya oleh pemerintah. Tunfiku alaiha daulah, dan sekolah negeri itu adalah sekolah yang dibiayai oleh negara. Wa tadfa'u rawatibal muallimin wa sairil amilina fiha, dan negara yang membayar gaji dari guru-guru tersebut dan para karyawan yang ada di sekolah-sekolah tersebut. Wasaral muallimuna muwaddafina 'inda ad-daulah, dan guru-guru itu menjadi pegawainya negara. Kan sekarang ini kan banyak guru-guru yang statusnya itu adalah pegawai negara.
Itu di zaman sekarang seperti itu. Walidzalik tahakkamat katsirun minad duwal fi intiqa'in man yumathilu siyasataha minal mudarrisin. Oleh karena itu negara itu membuat peraturan ketat untuk memilih guru-guru yang sesuai dengan politik negara tersebut. Seperti itu. Jadi karena guru-guru itu di bawah kontrolnya di bawah kontrolnya negara, jadi negara itu juga milih. Ya, jadi kriterianya selain dia itu punya ilmu, lulusan S1, FKIP misalnya, ada syarat-syarat yang lain. Syarat-syarat yang lain adalah misalnya kalau di Indonesia ini dia itu harus menguasai 4 pilar peradaban misalnya. Kalau guru-guru yang tidak menguasai 4 pilar peradaban, tidak hafal misalnya undang-undang dasar, tidak hafal ini dan itu dan sebagainya, dia itu dituduh sebagai guru yang tidak cocok dengan negara. Ya, ini seperti itu sekarang. Dan itu merupakan hal-hal yang mungkin sah-sah saja dalam standar negara. Karena di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga guru itu ada standarnya. Standarnya apa? Guru itu harus hafal Al-Quran, guru itu harus paham tentang Al-Quran, tahu tentang hadis Rasulullah, tahu tentang sirah Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi banyak negara-negara yang seperti itu. Makanya kalau negaranya adalah negara yang dia itu undang-undangnya dibangun di atas syariat Islam, itu mudah, insya Allah aman. Tapi kalau misalnya negara-negaranya negara sekuler, nah ini yang berbahaya. Kemudian Dr. Khalid mengatakan wa'ab adat man yakhtalif ma'ad daulah fi nahjiha siyasi an muassasati ta'lim hatta la yufsida mukhattatatid daulah fi i'dadil jil. Dan biasanya banyak sekolah-sekolah yang sekolah negeri itu bahkan memecat gurunya kalau gurunya itu tidak cocok dengan kurikulum yang telah dibuat oleh negara. Kenapa? Karena negara menganggap bahwa kalau misalnya guru itu tidak on the track, ya guru itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan, nanti guru itu bisa mengajarkan hal-hal yang lain melenceng dari kurikulum yang disusun oleh negara. Ya, makanya negara itu membuat tindakan preventif, yaitu dengan mereka itu memecat atau menonaktifkan guru-guru yang tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh negara, kurikulumnya, kemudian bagaimana visi dan misi dari pendidikan di satu negara. Yang kemudian beliau mengatakan fi i'dadil jil alladhi turiduhu min haythul aqidah wa thaqafah wa suluk. Karena sekolah itu ya juga mempersiapkan sesuatu yang sesuai dengan ideologis. Jadi setiap negara itu ada ideologinya. Ada yang ideologinya A, B, ada yang ideologi kanan, ideologi kiri, ideologi tengah, atas, bawah dan sebagainya. Ya. Jadi negara itu punya ideologi, kemudian punya sakafahnya, ada kebudayaannya, ada wawasan tersendiri. Ya, kalau misalnya di Indonesia itu kan ada wawasan kalau tanggal 17 Agustus itu apa, kalau tanggal 10 November itu terjadi apa, tanggal 2 Mei itu terjadi apa. Itu ada sakafahnya, ada wawasan tersendiri dalam masyarakat Indonesia. Kemudian wassuluk dan perilaku. Nah, perilaku seperti apa yang diinginkan oleh negara. Jadi negara itu juga terkadang mengatur perilaku. Ya, kalau misalnya kita zaman dulu itu kan belajar tentang pendidikan moral, ya. Kita diajarkan bagaimana gotong royong, bagaimana tenggang rasa, bagaimana tepa selira, dan sebagainya. Itu diajarkan di negara-negara. Jadi kalau misalnya dulu itu di zaman Islam, madrasah itu baik dia itu di Jazirah Arab maupun di Afrika, di Syam, di daratan Eropa, di Andalusia, itu hampir rata-rata sama, ya, hampir rata-rata sama. Tapi kalau sekarang ini setiap negara itu punya kebijakan masing-masing. Kalau dulu itu semua negara Islam, apapun pemerintahannya, baik itu Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, ya dan sebagainya, mereka itu menerapkan pendidikan sesuai dengan standar yang standarnya adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jadi yang pertama adalah sekolah negeri itu
diatur regulasinya oleh negara. Itu sekarang. Kemudian yang kedua di halaman yang ke-11, al-madrasatu al-mu'asiratu ba'idatun wa munfasilatun anil masjid. Jadi ciri-ciri sekolah yang katanya sekolah modern, ya, modern adalah sekolah yang jauh dan terpisah dari masjid. Jadi gini, kalau misalkan katakan itu pesantren, oh nggak modern itu. Kenapa? Karena pesantren masih ada masjidnya. Atau misalnya ini ada sekolah nih dekat dengan masjid, oh ini nggak keren, ini tidak modern. Tapi kalau misalnya dia itu satu bangunan tersendiri, masjid entah di mana, lembaga pendidikannya itu berpisah dari masjid, bahkan lembaga pendidikannya itu berpisah dari tempat-tempat ibadah agama lainnya, nah itu disebut dengan pendidikan yang modern atau sekolah yang modern. Wa fi ba'dil buldanil alamil arabi wal islami yandahishu katsirun minat tullab wal mudarrisin idza da'auta ila iqamati shalah fil madrasah. Bahkan beliau mengatakan banyak di negara-negara Islam, bahkan di negara-negara Arab, ketika kan di negara Arab itu kan sebagian ada negara yang menerapkan, mohon maaf, ada sekolah yang namanya sekolah Amerika. Ada sekolah versi Amerika, ada sekolah versi Prancis, ada sekolah, biasanya kalau misalnya di dunia ini yang berkembang itu kan versi Amerika, versi Inggris, kemudian versi Prancis dan sebagainya. Nah, jadi kalau sekolah-sekolah yang modern, ya, apa istilahnya international school, ya namanya luar biasa itu, yang nanti ngambil ke yang dia itu guru-gurunya dari kampus-kampus terkenal yang ada di negara-negara barat. Itu biasanya kalau di international school itu, kalau misalnya kita ngajak, yuk sholat yuk di sekolah, mereka mengatakan dengan cepat, mereka mengatakan apa? Al-madrasatu laysat masjidan. Sekolah itu bukan masjid. Ya sekolah, masjid nanti, kalau masalah ibadah ya nanti di masjid. Kalau misalnya sekolah ya sekolah aja, jangan ke masjid. Ini saking rusaknya beberapa pendidikan atau lembaga pendidikan di zaman modern ini. Mereka pertama menjauhkan madrasah dari masjid. Kemudian mereka mengatakan bahwa kalau di madrasah itu bukan masjid, nggak ada masjid, ya. Bahkan kalau kita melihat, kalau sekarang walau alam, dulu itu ya di tahun 90-an itu kan banyak kampus-kampus yang ada di barat itu yang tidak mengizinkan orang untuk melaksanakan ibadah, kecuali di tempat-tempat yang sangat kecil, di lorong-lorong yang sangat kecil. Bahkan kalau misalnya ada jam kuliah bertepatan dengan hari Jumat dan bertepatan dengan sholat Jumat, itu kadang-kadang tidak diizinkan oleh profesornya untuk keluar dari kampus atau keluar dari lembaga pendidikan tersebut. Ini rusaknya memang pendidikan, karena masjid itu ibarat air bagi ikan. Kalau ikan tidak ada air, itu tidak akan bisa hidup, tidak akan bisa bernafas. Jadi masjid itu adalah tempatnya kita beribadah, kemudian tempat kita belajar, dan di masjidlah Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkahannya, sakinahnya, rahmatnya. Bayangkan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, itu kan sangat jelas kalau kita menghayati hadis ini, itu kita merasa bahwa menuntut ilmu ini ibadah yang sangat luar biasa. Kenapa? Rasul mengatakan kalau ada satu kaum yang duduk di masjid yang mereka itu belajar Al-Quran, kemudian mereka itu saling belajar dan mengajarkan dan sebagainya, itu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid. Kemudian mereka itu membaca Al-Quran dan mereka sering mempelajari Al-Quran, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun bagi mereka itu sakinah, ketenangan. Masya Allah, kita belajar, kita tenang. Orang mencari ketenangan entah di mana, kita mencari ketenangan itu di masjid. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, maka akan turunlah rahmat yang akan meliputi majelis ilmu tersebut. Wa hafathumul malaikah, dan para malaikat itu akan ada di samping para penuntut ilmu. Bayangkan, ketika malaikat ada di samping penuntut ilmu itu artinya apa? Itu artinya malaikat itu nggak diam, malaikat itu mengaminkan. Kalau kita berdoa,
diaminkan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kalau kita belajar menuntut ilmu itu, Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan atau menyebut nama kita di hadapan para malaikatnya. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah akan menyebut nama-nama para penuntut ilmu, para ahli ilmu di hadapan para malaikatnya. Ini merupakan salah satu hal yang sangat luar biasa, yang seharusnya masjid itu tidak boleh berpisah dari madrasah. Madrasah itu tidak boleh berpisah dari masjid. Itu memang harus dekat sekali. Ya. Makanya kalau kita sekarang ini ingin membuat satu lembaga pendidikan yang bernafaskan Islam, jangan lupakan bahwa masjid adalah jantung dari pendidikan tersebut. Kemudian beliau mengatakan juga di sini, wa hadzal fisam an-naqid bainal madrasah wal masjid min akhtaril amrad. Jadi berpisah antara masjid dengan madrasah ini adalah satu pemisahan yang sangat berbahaya, bahkan bisa dikategorikan sebagai penyakit pendidikan yang paling berbahaya. Nauzubillah min zalik. Jadi ketika ada orang yang mencoba untuk memisahkan masjid dengan sekolah, itu artinya dia itu telah menyebarkan penyakit pendidikan yang sangat berbahaya, yang stadiumnya itu stadium yang tinggi. Allati khallafaha a'da'ul muslimin fil alamil islami, yang memang mereka itu ketika memisahkan antara masjid dengan rumah itu sudah by design, itu sudah dibuat oleh musuh-musuh Islam untuk menghancurkan negara-negara Islam. Wa ja'ala al-madrasata munazilatan 'anil mujtama, dan menjadikan sekolah itu tidak berbaur dengan masyarakat. Jadi di zaman Rasulullah ini madrasah, kemudian ini masjid, dan itu di tengah-tengah masyarakat. Jadi berbaur di tengah-tengah masyarakat. Tapi kalau misalnya kita sudah melihat international school atau American school atau English school dan sebagainya, itu kita melihat apa? Tembok yang tinggi, ya, eksklusif, yang masuk itu orang-orang kaya. Jadi memang sekolah itu tidak berbaur dengan masyarakat dan tidak ada masjid juga. Ya, makanya ini satu hal yang sangat berbahaya. Kalau misalnya konsep sekolah dalam Islam itu sekolah atau madrasah dekat dengan masjid, kemudian yang selanjutnya adalah madrasah itu berbaur dengan masyarakat, berbaur dengan masyarakat. Kemudian kita langsung loncat ini karena ada pembicaraan tentang ada Kementerian Pendidikan di Aljazair. Kita lompat sebentar. Tapi di sini beliau Dr. Khalid Ahmad Asyantut mengatakan bahwa sampai terjadi pemisahan. Kalau dulu itu kan belajar itu tidak ada pemisahan, artinya sampai nanti ada satu model pendidikan, kalau pagi itu belajarnya adalah pelajaran umum, kalau misalnya siang itu pelajaran agama. Jadi memang pelajaran agama itu dikasih di yang paling akhir, ya. Pelajaran agama itu pelajaran yang paling akhir. Tapi misalnya pelajaran yang fresh, pelajaran umum itu dikasih di jam-jam pertama. Padahal seharusnya pelajaran agama itu yang ditaruh di yang pertama, karena di pagi hari itulah tempat yang waktu yang berkah dan sebagainya. Nah, jadi sudah terjadi pemisahan, ya, di lembaga-lembaga pendidikan. Ini ada pelajaran agama, ini ada pelajaran umum. Pelajaran umum itu biasanya lebih mendapatkan tempat yang layak di madrasah-madrasah. Kemudian kenapa mereka memisahkan antara ini pelajaran umum, ini pelajaran agama dan sebagainya? Mereka mengatakan bahwa itu untuk dalam rangka untuk membangun generasi, ya, membangun generasi. Jadi kalau misalnya agama itu hanya berada di pojokan masjid aja, agama itu hanya di sekitar masjid. Tapi ketika sudah keluar masjid, di pasar itu sudah tidak menerapkan lagi peraturan Islam. Kemudian nanti ketika dia sudah ke kantor, dia tidak lagi menerapkan peraturan Islam. Jadi Islam itu hanya sebatas masjid. Itu yang mereka inginkan. Padahal
apa yang ada di masjid itu kita lakukan juga di pasar, kita lakukan juga di kantor-kantor, kita lakukan juga di tempat-tempat kerja kita dan sebagainya. Ini yang kedua. Jadi yang kedua itu beliau mengatakan bahwa lembaga pendidikan modern ini jauh dan berpisah dari masjid dan masyarakat. Kemudian yang ketiga, di halaman yang ke-12 beliau mengatakan al-madrasatul mu'asiratu fil alamil arabi wal islami muqallidatun li madarisil gharbi fi nizamiha wa nahjihal idari. Ini tingkat yang lebih parah lagi. Apa itu? Sekolah modern sekarang ini, baik itu di negara Arab atau di negara Islam secara umum, itu betul-betul mengekor dan membeu kepada sekolah-sekolah yang ada di barat, baik itu secara kurikulumnya maupun secara manajemennya. Jadi sekolah itu dijadikan seperti waralaba, seperti franchise. Jadi misalnya ada sekolah yang terkenal nih, ada sekolah yang terkenal di Inggris. Nah jadi saya tidak nyebut nama, misalnya katakanlah kampus A atau sekolah A. Itu sekolah yang paling hebat di Inggris, atau sekolah yang paling hebat di Finlandia, atau sekolah yang paling hebat di Amerika. Ini sekolah ini itu memang dijadikan kayak franchise. Jadi diminta diterapkan sepenuhnya, ya, diterapkan sepenuhnya. Yang mereka itu menyebutnya sebagai international school, yang itu langsung dari barat loh, ini dari Amerika langsung loh, atau dari Inggris langsung dan sebagainya. Kalau tadi itu istilahnya yang kedua tadi masih malu-malu, jadi masih malu-malu, setengah Islam setengah barat gitu kan, itu masih malu-malu. Yang model ketiga ini lebih berbahaya lagi, yaitu langsung terus mereka itu meniru 100% apa yang ada di sekolah di barat, di negara barat, ya. Jadi memang mereka itu apa, di sini beliau mengatakan apa, model sekolah seperti ini itu tujuannya adalah untuk mempersiapkan generasi-generasi yang sekuler. Jadi sekuler. Nauzubillah min dzalik. Kalau tadi itu yang pertama itu, kalau kita melihat di sini, yang pertama itu modelnya adalah negara. Jadi kalau negara mau mengatur, kalau negaranya baik maka aturannya baik. Kalau misalnya negaranya tidak baik maka yang diaturnya juga tidak baik. Kemudian bagian yang kedua adalah sekolah pisah dari masjid, tapi masih ada pelajaran agamanya. Ini masih malu-malu lah. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga itu langsung ngekor. Bagaimana negara barat, begitulah madrasah atau sekolah yang ada di negara tersebut. Yang tadi tujuannya adalah untuk mempersiapkan generasi-generasi yang sekuler. Jadi negara, memang sekarang ini kita melihat ada orang Islam, agamanya Islam tapi pemikirannya sekuler, itu juga by design. Itu hal yang didesain. Kama huwal hal fil gharbi tamaman. Jadi sebagaimana yang terjadi di barat sekarang ini, itulah yang mereka inginkan di sekolah-sekolah yang mereka sebut dengan international school. Kemudian yang keempat adalah fi ba'd ad-duwal al-arabiyyah wal islamiyah tahdimul madrasah ma banahul bait al-muslim indal atfal. Di sebagian sekolah yang ada di Arab atau di negara-negara Islam itu, sekolah itu malah menghancurkan apa yang dibangun di rumah. Jadi di rumah itu dibilang misalnya ini yang baik-baik lah. Kemudian sekolah itu dia itu malah menghancurkan. Ada yang seperti itu. Jadi seperti ini di rumah, ya, ketika di siang hari sampai malam hari dibangun oleh rumah, nanti sampai sekolah hancurin. Jadi kayak gitu. Gimana mau bangunan itu bisa kokoh? Ya, karena kalau misalnya kita bayangkan dibangun dihancurin, dibangun dihancurin, itu nggak akan kelar-kelar bangunan yang mau kita bangun. Li'annaha tantaliqu min muntalaqatin gharbiyah ghair islamiyah. Karena pendidikan-pendidikan yang ada di madrasah itu asal muasalnya adalah pendidikan yang ada di barat. Misalnya gini, negara di barat itu kan misalnya ada merayakan apa ya, kok misalnya yang baru-baru aja nih kan ada perayaan Halloween gitu kan. Itu kalau misalnya di sekolah dibuat perayaannya, misalnya dibuat misalnya ada
kegiatannya dan sebagainya. Itu kalau di sekolah internasional. Tapi kalau misalnya di rumah, nggak boleh. Karena apa? Ngapain kita menyerupai syaitan atau menyerupai jin? Tapi di sekolah malah dianjurkan, bahkan digalakkan peristiwa hal-hal yang seperti itu. Jadi apa yang dibangun di rumah itu dihancurkan di sekolah. Itu sebagian model pendidikan yang ada sekarang. Makanya kita ketika memilih madrasah itu kita harus betul-betul selektif. Dan makanya ya saya katakan pada pertemuan yang lalu adalah mungkin saja orang tua itu ketika memilih madrasah dia cek kalau misalnya kerusakannya itu atau mungkin ada sedikit problem itu mungkin masih bisa kita perbaiki, kita diskusi dan sebagainya. Tapi kalau sudah lebih 50% kerusakannya dari sekolah itu atau madrasah itu, ya udah kita tinggalkan saja madrasahnya. Kita pilih madrasah yang lain yang sesuai dengan konsep Islam, konsep dalam syariat Islam. Dan yang kelima ini saya ringkas saja. Yang kelima, yatanada katsirun minat tarbawin al-yawm ila darurati ikhtisaril muddati tawilah allati yaqdiha at-talib fil madrasah. Jadi banyak dari pakar-pakar pendidikan sekarang ini yang mereka itu menyerukan, meminta kepada sekolah-sekolah dan meminta kepada negara untuk mempersingkat proses belajar mengajar. Untuk mempersingkat proses belajar mengajar. Kan kalau misalnya di Indonesia ini kan proses belajar yang standarnya adalah 12 tahun, ya kan 12 tahun. Jadi 6 tahun di sekolah dasar, kemudian 3 tahun di sekolah menengah dan 3 tahun di sekolah menengah ke atas. Ya, jadi totalnya sekitar 12 tahun. Ya, 12 tahun itu mereka belajar di sekolah yang khusus atau madrasah yang dipersiapkan oleh negara atau madrasah swasta. Dan beliau juga mengatakan kalau S1-nya itu sekitar 4 tahun, ya kan, 4 tahun. Kemudian S2-nya itu variatif, ada yang 2 tahun, 3 tahun atau 4 tahun, ya. Bahkan beliau mengatakan kalau misalnya sampai ke jenjang doktoral itu bisa sampai semuanya itu di total dari SD sampai doktoral itu di total sekitar 22 tahun. 22 tahun. Itu pun kalau tidak rosib, itu pun kalau tidak tinggal kelas. Jadi kalau misalnya orang dari umur 7 tahun ya, dia itu belajar SD, kemudian dia itu sampai doktoral tanpa putus, itu dia itu menghabiskan sekitar 22 tahun. Itu pun kalau nggak tinggal kelas. Itu kata Dr. Khalid. Bayangkan 22 tahun kita belajar. Itu artinya kalau misalnya kita belajar dari umur 7 tahun, ya, umur 7 tahun berarti kita itu sekitar umur 30 tahun kita itu tamat doktoral, ya, atau 32 tahun atau 33 tahun kita tamat doktoral. Dan pada kenyataannya tidak seperti itu. Doktor itu biasanya yang namanya doktor itu yang paling muda itu di atas 30 lah, 35. Tapi biasanya dokter itu umur 40, umur 45 dan sebagainya, seperti itu. Jadi bayangkan ini, Masya Allah. Kalau misalnya bahasa guru saya Dr. Ustadz Budi Ashari hafizahullah taala, beliau mengatakan pendidikan seperti ini disebut juga dengan pendidikan yang mubazir. Pendidikan mubazir. Apa itu pendidikan mubazir? Seperti ini, misalnya SD 6 tahun. Katakanlah kita tidak bicara tentang doktoral, kita bicara tentang SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA-nya 3 tahun, 12 tahun. Itu 12 tahun belajar. 12 tahun belajar, bayangkan 12 tahun belajar, berjibaku 12 tahun. Itu kalau kita tanya dengan mereka, antum punya hafalan enggak 1 juz aja gitu. Jadi 12 tahun antum belajar, ada enggak hafalan 1 juz aja? Itu kebanyakan dari sekolah-sekolah umum itu enggak ada gitu. Atau antum sudah 12 tahun belajar, antum hafal enggak Arba'in Nawawiyah? Mereka mengatakan, apa itu Arba'in Nawawiyah? Kami tidak pernah mendengar Arba'in Nawawiyah dalam hidup kami. Ya. Tidaklah kita bicara tentang itu, tentang hafalan Al-Quran, tentang hafalan hadis dan sebagainya.
Bahkan yang lebih parahnya lagi adalah mereka belajar di sekolah, tapi di sekolah itu hanya sedikit siswa yang paham, dan mereka melengkapi belajarnya di les-les. Jadi kalau misalnya dia tuh hebat, dia hebatnya bukan di sekolah, tapi hebatnya karena masuk les. Misalnya dia tuh ketika di madrasah atau di sekolah itu belajar matematika, tapi ketika belajar di madrasah atau di sekolah itu tidak menyerap pelajaran dengan baik, sehingga dia butuh les. Nanti ketika sudah hebat, dia mengatakan, saya itu ya bisa matematika, saya itu bisa bahasa Inggris karena saya les, bukan belajar di madrasah. Jadi kalau seperti itu, kita juga bertanya, kalau seperti itu untuk apa masuk ke madrasah kalau misalnya Anda juga bisanya di les? Ya, makanya ada sebagian orang yang saya pernah mendengar ada salah seorang tokoh pendidikan yang dia itu membuka kursus-kursus les-les seperti itu yang terkenal, ya, yang terkenal lah. Beliau tidak memasukkan anaknya itu ke sekolah, ya. Jadi masuk les saja. Ya, nanti tinggal ngambil paket A, paket C dan sebagainya, ya. Jadi kalau misalnya hanya sekedar untuk mendapatkan ijazah, ya udah ikut les kemudian ngambil ijazahnya. Dan seperti itu. Karena apa? Karena dalam Islam itu kita melihat dari zaman Rasulullah SAW dan dari zaman generasi-generasi Islam yang lainnya, kita melihat bahwa tokoh-tokoh Islam itu mereka itu di usia 21 tahun sampai usia 25 tahun itu Masya Allah itu memang puncak-puncak dari karya, ya. Kita melihat misalnya dari sahabat yang mulia, katakanlah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau di umur yang masih muda, di umur 21 tahun, di umur 22 tahun, beliau itu sudah menjadi hakim di tingkat negara di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bayangkan, Masya Allah, ini kalau misalnya kita di Indonesia ini, orang yang usianya 21 tahun itu baru tamat kuliah, atau dia itu mungkin masih kuliah di umur 21 tahun. Tapi bayangkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu di umur 22 tahun sudah menjadi hakim, sudah menjadi orang yang dipandang di dalam masyarakat, atau orang yang dia itu mempunyai andil di negaranya, ya, Masya Allah. Kemudian kita melihat juga mungkin ada orang yang mengatakan, Ustadz, dia kan sahabat Rasulullah, ya, seperti Zaid bin Thabit, ya, di umur 20-an beliau sudah diminta untuk membantu mengumpulkan Al-Quran. Itu di umur 20-an, ya, belum sampai 30 tahun beliau diminta untuk apa? Diminta untuk mengumpulkan Al-Quran di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, tentunya kita akan mengatakan itu kan sahabat dan dia orang Arab. Kita bergeser. Imam Syafi'i beliau belum sampai umur 20 tahun sudah dipercaya menggantikan gurunya memberikan fatwa di Masjidil Haram. Masya Allah. Jadi umurnya belum sampai 15 tahun, belum sampai 20 tahun, mohon maaf, tapi beliau dipercaya oleh gurunya untuk memberikan fatwa. Kemudian kita melihat juga tokoh-tokoh seperti Usamah bin Zaid, sahabat Rasulullah SAW, di umur 17 tahun, di umur 18 tahun beliau menjadi panglima yang ketika itu melawan pasukan Romawi. Kita juga melihat misalnya seperti Muhammad Al-Fatih, yang orang yang membuka benteng Konstantinopel, itu di umur 20-an, ya 23 dan sebagainya, itu sudah membuka benteng Konstantinopel. Umurnya sangat muda ketika itu. Kemudian kita juga melihat, ya, seperti raja-raja yang ada di Nusantara, seperti kalau di Aceh itu seperti Iskandar Muda. Iskandar Muda itu juga di usia yang belum sampai 30 tahun beliau sudah diangkat menjadi sultan. Begitu juga dengan Sultan Hasanuddin. Ya, saya pernah mendengar ada teman-teman yang menyampaikan kepada saya bahwa Sultan Hasanuddin itu beliau menjadi sultan umurnya belum mencapai 20 tahun. Jadi umurnya belum sampai 20 tahun sudah menjadi sultan.
Artinya kalau kita terlalu lama belajar gitu, kita tidak akan cepat berkarya karena umur dari umatnya Rasulullah itu kan pendek-pendek. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, umur umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan antara 60 sampai 70 tahun. Beliau bersabda, "A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in." Umur dari umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Wa qalilun man yajuzu dzalik, dan sangat sedikit orang yang bisa lebih umurnya 70, ya. Sangat sedikit sekali. Jadi di sini Dr. Khalid memberikan saran kepada, atau beliau menyampaikan bahwa banyak sekali para praktisi pendidikan yang mengatakan untuk mempersingkat waktu kita belajar. Jangan terlalu lama kita belajar, tapi padat, jelas. Kurikulumnya sangat jelas dan kurikulumnya itu sangat teratur. Dan insya Allah dalam Islam itu ada solusinya. Baik, ini kita beralih yang keenam, ya. Yang kelima tadi, para praktisi pendidikan menginginkan untuk dipersingkat waktu belajar. Kemudian yang keenam adalah al-madrasatul mu'asiratu nadhariyah. Banyak sekolah atau banyak madrasah yang ada di zaman modern ini hanya sekedar teori. Wa tunqisuha al-baramij al-amaliyah, dan sangat sedikit sekali sekolah-sekolah itu yang langsung mereka itu mempraktekkan apa yang mereka pelajari, ya. Jadi ketika belajar adab makan itu hanya sekedar teori, adab minum hanya sekedar teori, adab bertamu itu hanya sekedar teori. Jadi banyak sekali teori-teori yang tidak dipraktekkan. Adab bertamu, ketika nanti ujian dia nilainya 100. Apa adab bertamu? A, B, C, D, E, F, G, dia bisa semuanya. Tapi ketika nanti dia bertamu ke rumah tetangganya yang dia itu buat yang aneh-aneh gitu, tidak sesuai dengan adab yang dia jawab di kertas ujian, ya. Jadi beliau mengatakan kama anna ta'lim al-am nadari aktsar minhu amali, dan banyak sekolah-sekolah umum yang dia itu hanya mengajarkan tentang teori tapi jauh dari praktek. Wa marghubun min qibali tullab, tapi hal tersebut itu disukai oleh siswa-siswa. Jadi siswa-siswa itu suka dengan yang hanya sekedar teori. Kalau misalnya praktek mereka jadinya malas gitu. Karena apa? Karena dengan sekolah-sekolah hanya seperti itu, li'annahu yusiluhum ilal wadhaif al-idariyah. Karena dia hanya dengan dia belajar teori itu yang diterima oleh negara nanti untuk menjadi pegawai di masa yang akan datang. Wa yakrahunal madaris al-hirafiyah, dan banyak dari siswa itu yang dia itu tidak suka untuk belajar tentang suatu skill, ya. Skill misalnya skill memperbaiki alat-alat elektronik misalnya, atau skill memasak dan sebagainya. Itu banyak dari madrasah-madrasah yang ada di dunia ini itu tidak suka yang namanya sekolah skill, ya. Kalau misalnya di Indonesia itu apa namanya? SMK, ya. Kalau misalnya SMK itu kan identik dengan apa? Identik dengan tawuran, identik dengan nggak mau belajar, ya. STM, ya, kalau STM atau SMK itu dia itu lebih seperti itu. Dan biasanya sekolah-sekolah seperti itu dijadikan sebagai sekolah yang terakhir. Jadi pertama sekolah favorit, ya, dia itu SMA ini paling favorit di kota tersebut misalnya. Itu yang dijadikan rebutan, orang berlomba-lomba di situ. Kalau nggak lulus di sekolah A, dia itu ke sekolah B. Sekolah B itu bisa jadi pesantren. Jadi pesantren itu seperti buangan gitu kan. Kalau nggak lulus ini pesantren, jadi dilempar ke pesantren. Atau kalau tidak mau pesantren, ya udahlah, kamu nggak mau, masuk aja ke sekolah yang mengajarkan skill-skill seperti itu. Jadi itu sekolah rendahan, dianggap sekolah rendahan. Padahal itu sekolah yang sangat luar biasa karena mengajarkan tentang skill, ya, tentang kemahiran. Kemudian beliau juga menyorot bahwa wa tahtamul madrasatu bisyahadat aktsar minal khibrat. Banyak sekolah-sekolah juga dia itu lebih
perhatian kepada hanya sekedar ijazah, sertifikat daripada pengalaman. Jadi istilahnya banyak anak-anak SMA atau anak-anak setelah tamat sekolah menengah ke atas, itu ketika dia tamat dia bingung, seperti orang kesusahan, seperti orang kebingungan. Bahkan yang nauzubillahnya lagi, untuk mendaftarkan ke kampus aja itu harus bantuan ibunya lagi. Bagaimana ini? Dia sudah gede, itu sudah besar, umurnya sudah 17 tahun, umurnya sudah 18 tahun, tapi dia itu masih misalnya abang nggak bisa daftar nih, gimana caranya? Bagaimana orang yang sudah balik tapi dia itu nggak tahu cara daftar di kampus? Dia nanya, atau abang nggak berani ini sendirian ke kampus, temani mak gitu kan, temani ya gitu kan? Itu istilahnya sangat kontras sekali dengan generasi Islam di awal-awal, ya, yang di umur 17 tahun sudah jadi sultan, 18 tahun sudah menjadi panglima, ya. Ini di umur 18 tahun masih minta tolong dengan ibunya, mak ini nggak tahu caranya gimana, ya, dan sebagainya. Kemudian beliau juga menyorot bahwa hatta soral imtihan wa syahada ghayatul madrasah, sehingga banyak murid-murid yang menjadikan ujian dan ijazah atau ijazah itu hanya sekedar, ya, yang penting dapat syahadat, dan itu dijadikan tujuan yang paling besar, tujuan yang paling tinggi. Kemudian beliau menyebutkan juga ini di halaman yang ke-14, beliau mengatakan wa ma'adzalika kulluhu fal madrasatu min darurat al-hayah al-mu'asirah. Walaupun demikian, memang sekolah ini merupakan tempat yang penting di zaman modern. Jadi satu sisi memang kalau kita katakan sekolah sekarang ideal, jauh dari kata ideal menurut standar Islam. Jadi sekolah sekarang ini jauh dari standar ideal, sesuai dengan yang ditetapkan dalam syariat Islam itu sangat jauh. Tapi sekolah itu tetap penting, keberadaannya tetap penting, ya. Karena apa? Wala yastati'ul bait an yaquma biwadhifatiha. Karena memang rumah itu tidak bisa menghandle semua kegiatan yang ada di sekolah. Wala yujad ab au yastati'ani tadris ar-riyadhiyat wal kimia wal lughat al-ajnabiyyah wa qawaidul lughah al-arabiyyah. Karena tidak ada satupun dari orang tua ini yang dia itu jago semuanya. Enggak ada. Orang tua itu dia tuh misalnya dia itu jagonya apa? Jago matematika, tapi dia mungkin tidak jago sejarah. Atau dia itu bisa jago bahasa Arab tapi tidak jago bahasa Inggris. Jago bahasa Inggris tidak jago bahasa Arab. Ya, jadi memang keberadaan madrasah atau sekolah itu penting, ya, penting. Akan tetapi nanti di sini beliau akan katakan juga, ya, bahwa madrasah itu sebenarnya harus kita perbaiki, tapi kalau misalnya anak-anak daripada dia di rumah dia masuk madrasah gitu. Daripada di rumah dia masuk madrasah. Baik, kita langsung ke halaman yang ke-14, ya. Al-bait wal madrasah. Nah, sekarang ini barulah kita masuk ke hubungan antara rumah dan madrasah. Kalau dulu, ya, kita pertama kali membahas itu rumah kan. Rumah itu bagus, rumah itu tempat yang pertama, rumah itu adalah lembaga pendidikan yang pertama yang harus kita perbaiki. Kemudian yang kedua, sekolah. Sekolah itu dimulai dari masjid zaman Rasulullah, kemudian zaman Umar sudah beralih menjadi kutab. Ada kutab yang dibangun dekat masjid, kemudian ada madrasah yang dibangun oleh Nizamul Mulk, salah seorang perdana menteri dari Bani Saljuk. Kemudian beliau juga menyorot bahwa ada beberapa salbiyat, ada beberapa hal yang negatif dari madrasah modern ini. Di antaranya ini madrasah itu jauh dari masjid, kemudian madrasah itu terlalu lama belajarnya. Kemudian juga beliau menyoroti bahwa di madrasah sekarang ini banyak sekali madrasah-madrasah yang mengambil teori-teori barat, padahal orang barat kagum dengan timur. Ini satu hal yang aneh juga. Orang barat kagum dengan timur, tapi orang timur mengambil sekolah di barat. Ini kan apalagi orang Islam mengambil sekolah di barat. Ini satu hal yang
sangat kontras sekali dan sangat tidak cocok ya. Orang barat sangat kagum dengan pendidikan yang ada di timur. Baik, kemudian ini kita baca sedikit di halaman yang ke-14 ini. Al-baitu wal madrasah. Wa kay taqumul madrasatu biwajibiha la budda min taqwiyati shilah bainahuma wa bainal bait. Nah, supaya madrasah ini bisa berjalan dengan baik, maka madrasah itu mau tidak mau ya, kalau bahasa syariatnya wajib. Jadi madrasah itu wajib untuk memperkuat hubungannya dengan rumah. Kalau misalnya mengatakan ini madrasah ini harus bagus, harus yang paling the best, yang paling favorit dan sebagainya, maka salah satu caranya adalah sekolah itu wajib. Sekolah itu mau tidak mau harus memperkuat hubungannya dengan rumah. Kai tutabi'u ma banahu, supaya supaya madrasah itu bisa memonitor apa yang telah diajarin. Jadi yang diajarkan itu bukan hanya sekedar di madrasah, tapi juga dilanjutkan di rumah. Wala tahdimuhu wa innama tabni fawqahu. Jadi peran rumah dengan sekolah ini tidak saling seperti tadi, dihancurkan bangun, hancurkan bangun. Itu kapan bisa megah satu bangunan. Jadi antara rumah dan madrasah itu pertama rumah yang membangun dengan baik, fondasinya bagus di rumah, kemudian nanti dibangun oleh madrasah, dibangun oleh rumah, dibangun oleh madrasah, dibangun oleh rumah dan sebagainya. Baik. Kama la budda minas silah bainahuma. Sebagaimana juga wajib untuk mengeratkan hubungan antara madrasah dengan rumah, litansiqi wa tauzi'il adwar, yaitu untuk berkoordinasi antara rumah dan untuk membagi peran. Jadi antara rumah dan madrasah itu bagi peran. Misalnya madrasah itu mengajarkan ilmu ini. Sedangkan madrasah itu sedangkan rumah itu nanti yang memonitor apa yang telah dipelajari oleh anak-anak di madrasah. Fala yahsul at-tanaqud bainal bait wal madrasah. Tidak ada kontradiksi antara rumah dengan madrasah. Fayahdimu ahaduhum ma yabnihi al-akhar kama huwal hal ahyanan. Maka beliau mengatakan sangat tidak diinginkan kalau rumah dan madrasah itu saling menghancurkan ya, sebagaimana yang terjadi banyak di madrasah-madrasah yang ada di era modern. Jadi banyak sekali madrasah-madrasah yang di era modern ini mereka itu seperti itu ya, jadi bangun hancur sebagainya. Kemudian beliau mengatakan wa yuridu al-baitul muslim minal madrasah an tuhafidha ala aqidati at-tifli wa an tutabi'a zar al-qiyam al-muslimah indahu. Dan sebenarnya apa yang diinginkan rumah dari madrasah ini merupakan kesimpulan yang beliau sampaikan. Beliau mengatakan bahwa rumah muslim atau rumah keluarga muslim itu menginginkan dari madrasah untuk menjaga akidah muslim, akidah Islamiyah, akidah sahihah. Jadi madrasah itu seharusnya menjaga akidahnya seorang anak atau seorang murid. Kemudian madrasah itu juga bertugas untuk mengontrol nilai-nilai keislaman yang ada di masyarakat tersebut atau di murid tersebut. Fatanmi ma fatara tiflu alaih. Maka kalau tadi tugas rumah adalah menjaga fitrah anak itu, begitu juga nanti ketika fitrah sudah berkembang, maka yang menjaganya nanti selain rumah adalah madrasah. Wa kama tanmi ma zuri'a fil bait, dan sebagaimana yang berkembang. Jadi kalau misalnya di rumah itu sudah ditanam, maka nanti insyaallah tanamannya itu akan berkembang, tanaman pendidikannya itu akan berkembang. Wa tar'ahu hatta yathbut wa yastaqir. Dan tugas antara rumah dan madrasah itu adalah memastikan kalau
pendidikan yang ada di rumah itu nanti dikembangkan, kemudian dijaga oleh madrasah sehingga murid itu bisa menjadi murid yang yathbut, yaitu murid yang sangat kokoh, wa yastaqir, dan dia itu tidak mudah untuk digoyahkan. Jadi masya Allah, jadi kalau madrasah itu membangun apa yang telah dibangun oleh rumah, membantu rumah untuk membangun generasi, maka itu luar biasa. Makanya ini sangat penting, khususnya bagi guru-guru. Guru-guru itu ketika berbicara dengan orang tua, itu jangan hanya berbicara tentang ini tas kamu mahal, di mana belinya gitu. Kemudian ini makanan ini di mana belinya. Guru itu jangan hanya bertanya tentang itu, tapi guru itu juga bertanya tentang ini. Kira-kira apa keseharian anak itu di rumah? Oh, jadi kalau bisa dibuat seperti apa? Dibuat seperti diketik itu, diketik. Kemudian guru itu bisa saja bertanya kepada orang tua, apa yang dikerjakan seorang murid itu di rumah. Dari dia itu bangun pagi jam berapa? Apakah dia itu udah sholat subuh? Apakah dia itu udah baca Al-Quran? Apakah dia itu makan jam berapa? Dia itu apa? Jadi keseharian murid itu bisa dilacak oleh gurunya. Kemudian biasanya kalau siang itu apa? Apakah nonton, yang ditonton apa? Apakah dia mendengar, yang didengar itu apa? Itu bisa saja dikontrol oleh sekolah. Sehingga beliau mengatakan wa yuridul bait al-muslim minal madrasah an takuna muassasah akadiyah islamiyah. Dan rumah itu menginginkan dari madrasah itu supaya madrasah bisa menjadi satu lembaga yang mengajarkan tentang akidah Islamiyah. Jadi akidah Islamiyah itu merupakan hal yang sangat penting, sehingga itu dijadikan bahan untuk bersinergi antara rumah dan madrasah. Kemudian yang terakhir ini beliau hanya sedikit menjelaskan tentang beliau mengatakan satu bencana, ini seperti satu bencana. Ya, walaupun ini mohon maaf kalau misalnya ini terjadi di era modern ini saya hanya menyampaikan apa yang beliau tulis. Ini bukan saya ingin menggiring satu opini, tapi ini yang sebenarnya yang beliau tulis, dan secara hati kecil kita pasti kita setuju ini. Apa itu? Di halaman yang ke-17 beliau mengatakan tentang al-hadanah war raudhah. Ada istilahnya al-hadanah dan ada istilahnya raudhah. Al-hadanah itu kita katakan seperti playgroup. Ya, playgroup. Anak-anak masih kecil ya, masih playgroup. Sedangkan ar-raudhah itu Raudatul Atfal atau TK, taman kanak-kanak. Nah, beliau mengatakan apa? Intasyaratil hadanah war raudhah ba'da khurujil mar'ati min baitiha lita'mala kharijahu wa tuzahimur rijal fi dzalik. Ini beliau mengatakan dengan kata-kata yang sangat tegas. Ya, beliau mengatakan apa? Playgroup, ya, atau tempat penitipan anak dan taman kanak-kanak itu muncul dan tersebar setelah banyak dari ibu-ibu yang keluar dari rumahnya untuk bekerja di luar rumah. Ini menjadi bahan sendiri. Bukan artinya Islam melarang wanita untuk bekerja, karena memang ada pekerjaan-pekerjaan yang memang khusus bagi wanita, yang seharusnya wanita. Misalnya seperti pekerjaan bidan. Bidan itu kan seharusnya wanita yang bekerja di situ. Atau mungkin dokter. Dokter itu memang sebagian wanita itu harus bekerja sebagai dokter. Tapi yang dimaksud di sini adalah dengan berkembangnya era industri sekarang ini, dengan banyaknya perusahaan-perusahaan, kemudian banyaknya pabrik-pabrik dan sebagainya, itu menyedot banyak sekali tenaga kerja wanita. Dan karena bunda-bunda atau ibu-ibu itu mungkin merasa kekurangan secara ekonominya, sehingga banyak dari ibu-ibu atau istri-istri yang keluar rumah untuk bekerja. Kalau bekerjanya itu dengan standar yang baik, artinya dia itu bisa bawa anaknya, atau dia itu bisa diberikan hak untuk menyusui anaknya kalau misalnya anaknya masih dalam usia susuan dan sebagainya, itu bagus, ya.
dalam artian dia itu tidak terpisah dari anaknya. Tapi kalau misalnya dia itu bekerja dari pagi, ya kalau misalnya bahasa di di kota-kota besar itu pergi gelap pulang gelap. Jadi perginya gelap pulang gelap. Nggak tahu gimana, apakah anaknya seperti ini, seperti itu dan sebagainya, dia tidak tahu. Nah, ini beliau mengatakan bahwa dulu itu ya di zaman beliau masih kecil tidak ada namanya TK, tidak ada yang namanya playgroup, tempat penitipan anak, kecuali setelah banyak dari istri itu keluar dari rumah untuk bekerja. Ya. Wa tuzahimur rijal fi dzalik, dan gara-gara hal tersebut ya banyak dari laki-laki itu yang nggak dapat pekerjaan, Jadi dia itu tuzahimur rijal, yang dia itu zahma itu dia itu berdekat-dekatan juga dengan laki-laki, dan satu sisi juga laki-laki itu banyak tidak dapat pekerjaan karena banyaknya wanita yang bekerja. Inda idzin ihtajal mujtama ila muassasatin tarbawiyah ta'tani bi atfali haula'il ummahat indama yatruknahum wa yakhrujna minal bait lil amal. Dari situlah ya muncul kebutuhan masyarakat kepada lembaga pendidikan yang dia itu care dengan anak-anak ketika mereka itu ditinggalkan oleh ibunya, kemudian ibunya itu keluar dari rumah untuk bekerja. Wa awwal ma bada'at hadhihi al-mu'assasah kanat mulasiqah lil ma'amil allati ta'mal fiha an-nisa. Tapi dulunya itu menurut penelitian beliau banyak sekali playgroup atau TK itu bagian dari perusahaan. Jadi perusahaan itu dulunya beliau mengatakan ada perusahaan, kemudian ada wanita yang bekerja. Itu di dekat perusahaan itu ada semacam TK atau semacam playgroup. Jadi memang dulu itu di awal-awal memang seperti itu. Dan ini tentunya penelitian di Arab, bukan di sini. Kalau misalnya di sini biasanya ibunya kerja di mana, anaknya itu TK-nya di mana gitu. Kemudian beliau ini sebelum terakhir beliau mengatakan di halaman 17, ini adalah halaman yang terakhir kita bahas insyaallah. Wa yabduli annahu la yajuzu an yalja'al walidani ila al-hadanah war rawdah. Dan beliau menyimpulkan seharusnya tidak boleh kedua orang tua itu ya terlalu prematur memasukkan anaknya itu ke madrasah setingkat playgroup atau taman kanak-kanak, illa idza kana muwaddafaini wala waqta indahuma li atfaliha, kecuali kedua orang tuanya itu pegawai, kedua orang tuanya itu bekerja dan memang tidak ada waktu sama sekali untuk anak mereka berdua. Inda idzin yulja'u ila rawdah awil murabbiyah. Maka dari situ mungkin saja ya beliau mengatakan boleh untuk diantarkan ke TK atau ke guru secara private. Wa kulluha hululul muttar, dan ini semuanya adalah solusi-solusi yang darurat. Beliau mengatakan TK itu solusi darurat, bukan solusi utama, tapi itu solusi yang darurat. Au ma yusamma ahwanus syarrain. Ini bahasa beliau keras dan tegas ya. Beliau mengatakan bahwa memasukkan anak itu ke TK atau memasukkan anak itu sebelum SD dia sudah belajar, sebelum usia SD mereka sudah belajar, itu disebut ahwanus syarrain. Ini adalah salah satu di antara dua kejelekan yang paling ringan. Beliau mengatakan seperti itu. Ini keras memang bahasa beliau di sini. Karena beliau memang melihat sendiri bagaimana banyak dari anak-anak itu yang rusak ketika kedua orang tuanya itu bekerja, khususnya ibunya yang bekerja. Haitsu takunu rawdah inda idzin afdal min an yatruka tifl ma akhihi alladhi yakburuhu bisana aw bisanatain wahdahum fil bait. Karena menurut beliau daripada anak itu ditinggalkan bersama dengan neneknya atau bersama dengan abangnya atau bersama dengan saudaranya, bersama dengan khadamnya dan sebagainya, itu lebih parah lagi ya daripada mereka itu ditinggalkan dengan orang-orang yang memang tidak care dengan pendidikan. Ya udah diantarkan ke lembaga-lembaga pendidikan seperti TK dan sebagainya.
Uh, Kemudian beliau di sini mengatakan fal baitu huwal muassasatu tarbiyah al-ula, sedangkan rumah itu adalah lembaga pendidikan yang pertama, wa huwal mas'ulul awwal anit tifli hatta yusbiha rasyidan. Jadi beliau mengatakan tugas dari rumah itu adalah mengantarkan anak itu sampai ke fase yang disebut dengan fase rusydah. Fase rusydah. Jadi memang tugasnya orang tua itu memang panjang, ya, mengawal anak itu dari mereka kecil, dari mereka itu menyusui, dari mereka itu baru lahir sampai mereka usianya rusydah, usia rusyd, ya. Dan beliau mengatakan di sini mas'ulun anhu wa fi al-madrasah. Sekolah itu adalah rumah itu adalah penanggung jawab, ya, yang utama, dan dia itu bersinergi dengan madrasah. Kemudian wal madrasatu muassasatun tu'awinul bait fi adai muhimmatihil khatirah wal asasiyah fil mujtama. Dan madrasah itu adalah lembaga pendidikan yang membantu rumah. Jadi yang utama itu rumah, dan tugasnya madrasah itu adalah membantu dalam melaksanakan tugas-tugas penting dan tugas-tugas yang sangat mendasar di tengah masyarakat. Jadi kalau misalnya madrasah dengan al-bait, rumah itu sudah bersinergi, maka dia akan menghasilkan masyarakat-masyarakat yang sangat luar biasa. Kemudian beliau mengatakan juga di halaman yang 17, kama annal tafhamu tiflaha wa ma yuridu wa ma yanfa'unahu aw yadurruhu akthar min ustazatil jami'ah al-mutakhassisah fi tarbiyah. Beliau sekali lagi menekankan kepada kita bahwa orang yang paling faham, orang yang paling tahu tentang karakter anak itu adalah ibunya, adalah orang tuanya, adalah ayahnya. Jadi orang yang paling tahu tentang karakter anak kita adalah kita. Bahkan kita itu dalam bab ini lebih hebat dibandingkan dengan pakar pendidikan anak sekalipun. Jadi kalau misalnya dibandingkan mana yang paling hebat antara pakar pendidikan yang paling hebat, yang dia itu sudah doktor, sudah profesor, dengan kita dalam mendidik anak kita. Mendidik anak kita, bukan anak orang, mendidik anak kita, maka jawabannya kita lebih hebat dibandingkan profesor tersebut. Karena kita yang tahu karakternya, kita tahu apa kebiasaannya dan sebagainya. Jadi ini merupakan kabar gembira juga kepada orang tua, bahwa orang tua itu ketika Allah berikan dia anak itu, Allah juga sudah tahu bahwa dia adalah orang yang paling paham tentang pendidikan si anak. Beliau mengatakan li'anna tifla qit'atun min ummihi, karena anak itu adalah bagian dari ibunya. Wa li'annal umma ta'rifu bi gharizatiha ma yasluhu sya'nu tifliha. Ya, karena ibu itu adalah orang yang paling mengetahui dengan nalurinya apa yang dibutuhkan oleh si anak. Lidzalika aradtu an udzakiral aba wal ummahat bi mas'uliyatihim fi tarbiyah. Dan di akhir mukadimah ini beliau mengatakan kepada kita, oleh karena itu saya sangat menginginkan untuk dan saya sekali lagi mengingatkan kepada para ayah dan para bunda tentang tugas utamanya dalam mendidik. Mas'uliyatuhum al-mustamirrah. Dan beliau mengatakan tugas ini, tanggung jawab ini tanggung jawab yang kontinu, tanggung jawab yang terus menerus, tidak boleh putus, hatta yasila tifluhuma ila sinnir rushd. Dan ini kita itu mengantarkan anak-anak itu ke satu gerbang dalam fase usianya yang disebut dengan usia rushd, ya. Wa huwa takharrujuhu minal jami'ati fi yaumina hadza, yaitu sampai anak-anak itu keluar atau dia itu tamat dari kampus. Jadi ini menurut pemikiran Dr. Khalid adalah kita itu menjaga anak-anak kita itu kalau sekarang ini, kalau seharusnya dalam standar Islam itu kan anak itu ketika sudah mencapai usia baligh itu artinya dia itu sudah bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Tapi karena beliau melihat sekarang ini, beliau mengatakan bahwa batas seorang orang tua itu adalah mengantarkan anak dari dia itu kecil sampai dia itu tamat kuliah. Ketika dia sudah tamat kuliah, maka kita biarkan dia untuk mencari yang terbaik,
Kemudian kita sebagai orang tua mengontrol apa yang diinginkan oleh anak kita arahkan dengan baik. Tapi kita tidak boleh memaksakan lagi anak itu untuk, misalnya dia itu mau jadi insinyur atau dia itu mau jadi dokter, dia mau jadi apa, itu silahkan dia yang pilih. Tapi kita sebagai orang tua hanya mengarahkan sesuai dengan jalur atau sesuai dengan ajaran yang tertuang dalam Al-Quran dan dalam sunnah Rasulullah SAW. Nah, dari sinilah di halaman 17 ini adalah halaman terakhir dari mukaddimah yang disampaikan oleh Dr. Khalid Ahmad Asy-Syantun. Dan ini Masya Allah sangat menarik sekali, beliau membahas, ya sudah kita bahas lebih kurang 17 halaman. Itu mukaddimah kita bahas, dan beliau sekali lagi mengingatkan kepada kita bahwa rumah adalah penanggung jawab pertama dalam pendidikan, dan beliau mengatakan bahwa tugasnya rumah ini adalah tugas yang sangat krusial dan tugas yang paling penting dalam kehidupan kita. Maka beliau menginginkan rumah itu bisa memberikan porsi yang sangat banyak kepada anak didiknya atau kepada anak-anak mereka, sehingga mereka insya Allah akan menjadi generasi yang kokoh dan mereka bisa menjadi orang yang diterima di masyarakatnya dengan baik. Baik, ini mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan terkait mukaddimah yang disampaikan oleh Dr. Khalid Ahmad Asy-Syantun. Maka dari sini saya mengajak kepada seluruh peserta bedah buku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah bagaimana kita itu bisa memperkuat rumah kita dengan nilai-nilai keislaman, dengan akidah yang baik, dengan ibadah yang baik, dengan akhlak yang mulia dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana kita sebagai orang tua itu memilih madrasah yang terbaik. Dan kalau kita ingin memilih madrasah itu, pastikan madrasah anak-anak kita itu dekat dengan masjid, dan pastikan madrasah itu tidak melarang muridnya untuk pergi ke masjid. Itu yang paling penting, karena masjid adalah tempat kita untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pastikan juga tidak penting anak kita itu dimasukkan ke international school, karena biasanya seperti ini, ya. Ini saya ingin menyampaikan sedikit yang saya simpulkan dari perkataan Dr. Khalid Ahmad Asy-Syantun ketika beliau berbicara tentang madrasah modern ini. Jadi urutan madrasah itu seperti ini. Ada madrasah yang di situ ada Al-Quran, di situ ada iman, di situ ada pelajaran-pelajaran syar'i dan sebagainya. Ini biasanya disebut sebagai madrasah yang paling belakang. Jadi ini dalam pandangan dunia modern, belajar di pesantren itu hanya untuk anak-anak kampungan. Ya, jadi istilahnya santri sarungan gitu kan. Itu biasanya identik dengan kampungan. Nah, jadi ini yang paling rendah. Itu sengaja di stigmakan seperti itu. Misalnya sengaja dibuat mindset manusia seperti itu oleh masyarakat atau para praktisi pendidikan yang ada di barat. Kemudian yang kedua adalah sekolah-sekolah yang seperti mengajarkan skill. Ini juga dianggap sekolah yang rendah, mengajar skill. Nah, seperti kok di Indonesia itu seperti STM, SMK itu dianggap sebagai sekolah yang rendah. Kemudian yang ketiga ini adalah sekolah mohon maaf yang disebut dengan sekolah terpadu. Sekolah terpadu ini memadukan antara Islam dan ilmu-ilmu yang umum, ya. Dan ini menjadi favorit juga. Ini peringkat yang bagus juga. Tapi yang ini yang paling berbahaya, yang nomor satu ini berbahaya. Sekolah ini mohon maaf tidak ada Al-Quran, tidak ada akidah, tidak ada iman. Inilah yang mohon maaf sekarang ini yang digandrungi oleh orang-orang kaya dan digandrungi oleh anak-anak pengusaha itu. Apa itu yang disebut international school? International school itu adalah lembaga yang di situ tidak ada Al-Quran dan tidak ada iman, sehingga beliau mengatakan lebih bagus kita meninggalkan madrasah-madrasah yang di situ tidak ada diajarkan iman dan tidak diajarkan tentang Al-Quran dan sejarah kebesaran Islam. Mudah-mudahan insyaallah
kajian kita pada hari ini bermanfaat, dan semoga kita bisa mengambil banyak hikmah dan pelajaran dari mukadimah yang ditulis oleh Dr. Khalid Ahmad Asy-Syantun. Dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke isi buku yang ditulis oleh beliau, hafizahullah taala. Baik, untuk selanjutnya saya persilahkan kepada moderator untuk untuk mungkin membuka sesi tanya jawab dan sebagainya. Silahkan.